bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum. Tadi sempat saya sampaikan, kita kunjungan ke sana itu dari darat sampai ke batas pagar laut itu sekitar 1 kilo. Lalu panjangnya itu 30 kilo lebih. Lalu ada indikasi adalah ini sebagai tahapan untuk reklamasi. Kalau itu menjadi daratan, itu luasnya 30 juta meter persegi. Karena 1 kilo dikali 30 kilo, itu sama saja dengan 3.000 hektar. 30 juta kalau sejuta penanganan sudah 30 triliun. Kalau di sana minimal nggak ada yang kurang dari 15 juta. 10 juta saja sudah 300 triliun. Berapa besar negara dulu kita? Jadi saya rasa supaya pengungkapan penegakan hukum ini sangat penting, karena ini di ibu kota yang di depan mata, ya. Bagaimana kita meyakini KKP punya kemampuan menjaga laut kita di se-Indonesia, kita negara kepulauan. Ya di depan mata aja kita kecolongan. Ya, sementara memang anggaran untuk pengawasan sangat kecil ya. Selalu kita ungkapin untuk beli solar aja sulit ya. Jika kita maklumi juga kalau misalkan pembongkaran itu nggak bisa cepat, KKP anggaran itu juga bagaimana untuk membongkar itu kan nggak murah. Katanya malah lebih mahal daripada memasang. Anggaran ada tapi sudah peruntukan lain. Jadi kita ingin ini Komisi 4 itu satu sisi berada di belakang pemerintah, di membela presiden, di membela Pak Menteri, sesuai dengan yang ada untuk mengungkap yang jelas dan berubah di dalam kepolisian. Demikian, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang saya hormati Bapak terima kasih. Saya dapat ini sudah habis barangnya. Semua sudah dibicarakan semuanya. Tinggal sebelum tinggal kesimpulan. Tapi apa? Jadi yang pertama berikan teman-teman semuanya nanti sebetulnya sekarang ini masyarakat itu tuntutannya sederhana. Cuman bongkar dan busuk semua itu. Dan semua pejabat juga sudah mengatakan itu. Termasuk saya berbuat juga malu busuk, bongkar dan busuk masih kita. Saya ingin itu. Ini sesuai dengan namanya harus kita bisa menunjukkan kesaktian. Apalagi sebuah nama dan saya senang mengapresiasi Pak bagi saya nggak lihat yang kemarin bahwa ternyata sekarang ini memang sudah menunjukkan kita bongkar dan kita usut tuntas. Nah untuk mengusut tuntas tadi kan nggak bisa sendiri mungkin sesuai sama dengan teman-teman yang lain. Ayo tingkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Misalkan tadi bicara HGB, KKP sekarang juga bicara HGB karena bukan bidangnya. Oleh karena itu sangat penting bagi saya Pak Menteri dengan kementerian dan lembaga lain koordinasi atau mungkin bikin tim tersendiri antara beberapa kementerian dan lembaga. Cuma nggak tahu siapa nanti ketua timnya dari kementerian mana, silakan saja. Dan masalah ini sudah hampir tuntas, kita perlu laporan aja nanti dari Pak Menteri kapan kira-kira batas waktunya tuntas. Yang berikutnya, ini saya khawatir ini Pak
Ini KKP dirjennya ada 5 ya Pak ya? Kalau nggak salah, ada dirjen tangkap, ada dirjen yang ada foto-fotonya. Dirjen pengelolaan lamban, dirjen perikanan tangkap, perikanan budidaya, daya saing produk, dan dirjen pengawasan sumber daya kelautan. Yang lagi naik tahun ini sekarang dirjen pengawasan lagi bagaimana ya? Cuman kan mereka bagaimana karena ada masalah di berbagai gitu. Maksud saya dirjen yang lain jangan terpesona dengan pakai laut ini, gitu. Jangan, saya nggak mau juga kemudian KKP-nya yang fokus kepada laut. Masih banyak Pak masalah yang harus kita jelaskan. Di daerah saya banyak petani perikanan darat itu yang mengeluhkan wah harga mahal, gimana dapat musim kemarau, gimana cari berniaga kayak sederhana dan juga ditanam di seluruh Indonesia. Tapi saya yakin mudah-mudahan dirjen yang lain jangan ikut-ikutan dirjen yang lagi viral ini. Dan Pak Dirjen juga jangan menganggap tugasnya ini hanya membereskan pakai laut yang sekarang lagi viral. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri agar berkoordinasi dengan KKP di semua tingkatan di provinsi untuk belanja masalah. Jadi nggak usah seperti dibilang teman-teman tadi, nggak usah nunggu viral. Kalau kita tahu lebih dahulu kan lebih enak, lebih apa ya, lebih smart lah gitu. Oleh karena itu kepada Pak Menteri, saya tidak tahu juga sekarang dengan sistem otonomi ini apakah dinas-dinas di provinsi dan kabupaten masih nurut dengan perintah Menteri KKP. Kalau ada yang sudah dari jalan harus supaya koordinasi dengan jelas sehingga apa yang terjadi di Bekasi tidak akan terjadi lagi. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Ketua yang sudah berstatement bahwa pakai laut harus dibongkar dan usut tuntas. Ini artinya dalam. Gitu. Semua pasti sudah bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Bapak yang saya hormati Bapak Menteri dan jajarannya. Saya Hasan Saleh dari Partai Demokrat Indonesia saya membacakan beberapa pendapat dari Demokrat. Pada saat itu disampaikan antara lain beberapa laporan yang sudah disampaikan oleh KKP, oleh Dinas Kelautan dan sebagainya, namun tanggapan yang lain tidak belum ditanggapi. Kemudian Bapak sudah menyampaikan pelanggaran peraturan terkait pada lalu antara lain Undang-Undang 27 dan Undang-Undang 34 yang mungkin usah dibahas lagi. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan, dampak negatif dan nilai kerugian ekonomi pada laut. Ini menurut pengamatan lingkungan. Kerugian diperkirakan mencapai 116,91 miliar per tahun dengan rincian 93,32 miliar per tahun penurunan pendapatan. Kemudian 18,60 miliar per tahun peningkatan biaya operasional. Kemudian 5 miliar per tahun kerusakan ekosistem lain. Kemudian data dari DKP Banten sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terganggu pada laut. Kondisi ini membatasi akses ke wilayah tangkap tradisional dan memaksa nelayan mencari lokasi baru yang jauh lebih berisiko. Kemudian nelayan kecil mau tidak mau menangkap badak. Ini kan dihadapkan dengan sesuatu yang tidak ada jalan lain kita harus menangkap badak itu berisiko. Kemudian direkomendasi dari Demokrat yang pertama agar KKP melakukan penegakan hukum yang tegas. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan pengelolaan melalui koordinasi antar lembaga. Yang ketiga, penggunaan teknologi operator seperti drone atau
yang ditekan adalah dan selama kami berdiskusi dengan kepala bidang dengan masyarakat, kami sangat tersentuh. Kepala bidang seolah-olah lepas tangan bahwa masalah yang ada di Bekasi adalah masalah pemerintah pusat. Itu kesimpulan. Kemudian masalah nelayan yang sangat menyedihkan. Kami pakai juga. Ya, baru saja kita saksikan bagaimana rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI, yang mana tadi Trenggono sendiri sempat menyinggung soal masalah pagar laut misterius yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana tadi juga Menteri KKP menyampaikan kalau misalkan Kementerian KKP sendiri berkomitmen akan melakukan penyelidikan dan melakukan investigasi lanjutan terhadap pembangunan pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang. Dan juga tadi Menteri Trenggono juga menyampaikan, juga sedikit menyinggung kalau misalkan ada pengawasan yang kurang, itu diakibatkan oleh minimnya anggaran, dan KKP sendiri juga meminta dukungan anggaran kepada Komisi 4 DPR RI. Selain membahas pagar laut misterius, Menteri KKP yakni Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan bahwa telah melakukan penelusuran terhadap pembangunan pemanfaatan wilayah ruang laut di dekat Pulau Pari, yang mana dari hasil penelusuran dari KKP, pemanfaatan ruang laut di sana terindikasi melanggar hukum, dan nantinya korporasi yang melakukan pengembangan pemanfaatan wilayah ruang laut akan dijatuhi sanksi. Mungkin itu saja yang saya dapat laporkan dari gedung DPR RI, yang mana hari ini telah dilaksanakan rapat kerja antara Menteri KKP dengan Komisi 4 DPR RI. Sekian.